Sebelum kita lanjutkan ke sini, kita perlu detail-detail tertentu ya. Detail misalnya ini detail kredensa, detail ini. Jadi saya pisahkan dari gambar ini biar bisa lebih detail ya. Nanti kembali lagi ke sini. Ini saya taruh dulu gambarnya. Nah, kita nyoba detail satu furniture ini. Misalnya ini mau menggunakan warna apa, misalnya warna biru. Nah, ada cahaya dari sini, berarti anggap saja bagian sini yang gelap, bagian sini gelap. Ini karena ada cahaya yang dari depannya ini agak terang. Nah, berarti kita pilih ini bagian yang gelap ya, ini bagian yang gelap. Kalau mau dibuat dibuat rata dulu juga apa-apa. Ini gelap, kemudian ini sedang. Nah, ini bagian yang sedang, ini sedang. Maksudnya tidak terlalu gelap ya. Ini juga sedang aja, tapi karena ada cahaya dari sini, ini agak tipis. Nah, di sini karena ada pantulannya dari sini, bukan pantulan, tertutup sedikit. Nah, di sini mungkin agak gelap, dan ini agak gelap. Kita mulai arah crossnya dibedain. Tadi ke sini, ini agak ke sini. Terus arsir halus. Kalau mau lebih halus lagi ya, gunakan ujung yang runcingnya, Nah, ini dibiarkan agak, tidak usah terlalu diwarna ya, warnanya tipis saja karena itu bagian atas. Jadi situ terkena cahaya yang cukup banyak ya. Ini mulai dipisahkan antara yang depan dengan yang samping. Ini yang depan misalnya. Nah, yang samping agak lebih kuatin lagi. Nah, biar beda antara sisi yang samping dengan sisi yang di depan. Sisi yang depan, bagian depan ini dibedain. Ini juga demikian. Ini agak digelapkan. Ini bagian depan, warnanya sedang aja. Jika ini ada cekungan, ini lebih maju daripada ini. Nah, biar untuk menunjukkan ini lebih dalam, nah ini ditambahkan gelap. Nah, ini digelapin sedikit. Nah, ini jadi timbul, jadi kelihatan nonjol ke depan. Jadi intinya gambar ini tetap aja 2 dimensi, tapi untuk menjadi kesan 3 dimensi, karakter 3 dimensi itu yang kita ambil di sini. Jadi gelap terangnya harus berani. Nah, contoh ini biar beda antara ini dengan ini, karena ini adalah bagian yang di dalam. Nah, jadi kelihatan. Kemudian yang di sini tipis saja, tapi bergradasi. Dari sini agak gelap, makin ke sini makin tipis. Terus biarkan pada bagian ini, mungkin nggak usah diwarnain, malah biar ini masih ada kesan putih-putihnya ya. Itu sebagai bentuk dari kilatan
cahaya yang ada di sini. Ya, ini di sini juga kembali lagi, ini tipis saja, ini agak digelapkan lagi. Nah, di sini dekat bantal karena cahaya dari sini ada bayangan dari bantal. Jadi agak sedikit kompleks ya. Kelihatannya simple tapi tidak simple. Ini memang harus didetail. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya masih mau dibuat lebih gelap lagi, ya tinggal tambahkan lagi, agak ditekan sedikit, agak lebih ditekan lagi, nah, sehingga warnanya akan lebih gelap. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau dia bermotif, ya tinggal kita nambahin motifnya. Misalnya motifnya mau silang-silang, ya kita bikin silang-silang dulu, kita bikin motifnya dulu ya. Sini misalnya silang-silang seperti ini. Nah, silangnya itu ketika dia berbeda arah, dia akan berbeda lagi. Nah, muncul lagi di sini. Yang di sini tambah miring-miringnya tambah tipis ya. Nah, nggak usah terlalu di detail sekali, tapi ada bagian-bagian yang memang digambarkan gitu. Ini kembali lagi, misalnya di sini motifnya kebetulan kotak-kotak seperti ini. Nah, di sini dia agak lebih dikencengin lagi. Ini kembali lagi, yang di belah ini tipis ya tipis ini ya. Sehingga kelihatan sudah ada ininya, sudah ada apa motifnya. Nah, kalau misalnya motifnya mau ditambah lagi ya silahkan aja tambah, misalnya motifnya ada. Dan ini mungkin tidak harus semuanya, cukup beberapa bagian-bagian saja, tapi bisa nanti mewakili, oh ini udah kelihatan ada sesuatu yang berbeda dari motif tersebut. Tidak harus semuanya, cukup beberapa yang mewakili. Sehingga gambarnya sudah mulai terlihat ya. Kalau misalnya ini bantalnya warna kuning atau warna ya, biar kontras warna kuning, ini tetap ngikutin ini warna lebih gelap ya, pakai gelapnya kuning. Bisa kita cari mungkin bukan kuning, tapi mungkin dengan menggunakan warna coklat ke oker ini ya. Nah, ini untuk warna kuning dan menggunakan warna kecoklatan seperti ini. Jadi lebih tuanya dari ini. Nah, ini tinggal tambahkan. Nah, warna kuningnya dan tidak harus semuanya kuning. Biarin ada bagian-bagian yang putih
itu justru untuk menghidupkan efek dari adanya cahaya. Nah, di sini karena masih kena cahaya yang tadi, di sini kuningnya nggak utuh. Nah, ini mungkin kuningnya agak gelap dikit. Nah, seperti itu. Ya, ini kelihatan coba. Untuk furniturnya seperti itu. Ini sedikit motif lagi di sebelah sini. Oke. Ya, oke. Ini sudah mulai kelihatan. Sofa single sofa. Oke, kita kemudian beralih ke kredensa. Nah, kredensa materialnya apa? Misalnya material kayu atau material apa? Misalnya kayu. Oke, ini yang atas biarkan dengan warna yang ini biar menggunakan warna ini. Kuning dulu nggak apa-apa. Ya, kuning. Nah, kadang-kadang sengaja dibuat warna untuk dasar ini kuning atau orange itu biar gambarnya lebih cerah, ya. Walaupun nggak usah semuanya, ya. Nah, sekarang mulai mau kita tentukan ini mau menghadap seperti apa, apakah akan seperti ini cahayanya dari sini. Tapi kalau lihat kondisi ini di sini cahayanya dari sini dan dari sini, berarti ini kemungkinan terang, ini lebih terang, sedang, paling gelap. Oke, kalau paling gelap berarti ini mungkin perlu digelapkan. Tidak harus demikian ya, mungkin bisa saja seperti ini. Yang penting bagaimana ngeblok warna ini menjadi lebih gelap gitu, dan rata, upayakan rata. Kemudian yang di sini mungkin lebih terang, ya udah berarti ini daerah ini mungkin memang kita lebih gelapkan, ya, mungkin lebih gelap lagi ini. Apakah harus rata? Ya tidak harus rata sekali, tidak. Ya. Oke, ini anggap aja daerah paling gelap. Nah, tapi di sini ada di bawah ini ada agak menjorok ke atas, ke depan. Nah, berarti mungkin di daerah sini masih gelap. Nah, tapi kembali ke sini makin tipis, ya, makin tipis. Ini stop. Kemudian di sini karena menjorok ke dalam, nah ini gelap lagi, ini gelap lagi di sini. Tapi sisakan bagian yang tidak usah diwarna, tipis-tipis. Nah, biar kelihatan ada kedalaman. Nah, sekarang tinggal ditambahkan misalnya ada tekstur dari furniture ini, misalnya dengan menggunakan kayu serat kayunya mau diperlihatkan, ya bisa aja. Ini mungkin kita runcingkan, ambil yang runcing sekali. Ini tumpul-tumpul ya, diambil yang runcing. Taruh dulu.
ini udah runcing sekali. Nah, tipis-tipis berikan serat ya. Nah, tidak usah terlalu dibelok-belokkan, tapi ada serat di situ. Nah. Kalau yang di sini, kalau misalnya mau dibuat agak detail, ya bisa juga dibikin adu manis. Ini namanya adu manis yang 4 sisi di sisi sudut. Nah, itu namanya adu manis. Nah, ini tinggal kita ngikutin garis-garis tipis untuk menunjukkan itu serat. Nah, ini bisa ke sini. Nah, ini juga begitu di atas ini. Walaupun sedikit tapi ada kelihatan. Nah, sekarang kedalamannya. Yang bagian dalam juga harus diperlihatkan. Kalau misalnya itu sesuatu yang memang harus diperlihatkan, ya diperlihatkan. Tapi paling tidak di sini ada bagian yang terang dan bagian yang gelap. Nah, yang bagian gelap adalah bagian ini. Nah, oke, kemudian mungkin ditambahkan sedikit detail ya. Menggunakan warna hitam atau abu-abu tua. Nah, kalau mau di dalamnya memang berwarna tertentu, ya silahkan saja bisa diwarna, tapi kalau misalnya tidak, cukup seperti ini. Nah, justru yang harus terlihat agak menonjol di dalamnya itu di bagian ini diwarnain. Nah, warna hitam ini sebetulnya untuk kamuflase, dia untuk menonjolkan rak yang ada di dalamnya itu agak kelihatan menonjol. Nah, kemudian kalau untuk memberikan kesan kaca, ini bisa ditambahkan bayangan garis-garis tipis seperti itu juga boleh. Nah, tidak usah full, tapi ada bagian agak terpotong sedikit ya. Ini tadi melanjutkan, ini tinggal nambahkan bagian-bagian tertentu. Ini bisa menggunakan tinta atau langsung juga bisa ya, langsung juga nggak masalah ya. Nah, kemudian misalnya ini pot atau vasnya dibikin detail, bisa tambahkan detail. Nah, yang penting sekali, kalau ini material ini mengkilap ya, ini bisa ditambahkan warna biru, ini turunkan ke sini ya, warna biru ini turunkan di sini. Atau misalnya ini contoh, misalnya di sini menggunakan warna merah, misalnya ada frame yang warna merah, ini frame warna merah. Frame-nya warna merah ya. Agak ditekan biar warnanya lebih solid. Nah, kalau misalnya yang di belakangnya ini warnanya jauh lebih gelap, kalau misalnya ini sudah nggak mampu lebih gelap lagi, mungkin gunakan warna yang lebih warna merahnya misal ditaruh dulu, kemudian didouble dengan warna kecoklatan. Nah, ini juga begitu, ini diturunkan ke bawah
warna merahnya juga diturunkan ke bawah tipis-tipis ya. Ada refleksi yang muncul di atas. Nah seperti ini mungkin enggak saya. Oke, kemudian isinya foto keluarga atau isinya foto apapun silahkan ya, tapi nggak usah didetail. Yang ini nggak usah didetail karena yang lebih penting adalah fisik ini, jadi ini nggak usah terlalu didetail, mungkin kesan aja ya, kesan ada sesuatu di sini ya. Kalau misalnya mau kesan kacanya mau ditampilkan sedikit ya bisa dengan menggunakan warna tertentu, warna biru atau warna apa, abu-abu tipis-tipis ini. Nah seperti itu. Oke. Kemudian karpet. Nah ketika kita menggambar karpet, arsirannya agak sedikit berbeda. Kalau misalnya ini warnanya misalnya masih tetap dengan menggunakan unsur warna biru, birunya atau biru dengan campur apa, biru campur merah marun misalnya. Nah ini garis putus-putus ini sebagai bentuk dari bulu-bulu karpet itu, ini bisa diblok dulu. Yang penting rata dulu ya. Tapi tidak harus semuanya rata, ada bagian yang agak terang juga nggak masalah, nggak apa-apa ya. Nah kemudian baru mulai diolah ya, agak kuat. Dibuat seperti bulu-bulunya itu, terlalu kuat. Nah ini kalau punya sikat yang seperti ini juga bisa dimanfaatkan untuk menghapus, biar kalau tangan kadang-kadang kotor karena berkeringat. Nah seperti itu. Apakah harus penuh? Ya tidak, mungkin biarkan aja ada bagian yang putih-putih seperti ini, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ada bagian ini agak gelap karena bayangan ke sini, misalnya agak ada bayangan, ya mungkin di daerah itu malah justru ditambahkan lagi warna yang lebih gelap ya. Untuk menunjukkan bahwa itu area sedikit ada bayangan di situ. Terus kemudian warna merah juga sama, tipis-tipis dulu, mungkin dimainkan cahayanya. Nah di sini agak gelap, ikut juga agak gelap. Ini agak terang di sini. Ini agak gelap, ini agak gelap. Oke, baru tambahkan efek dari ininya, bulu-bulunya. Nah, dibuat kayak menulis sandi rumput. Kalau yang pernah ikut pramuka itu ada sandi rumput ya, saya bikin sandi rumput ya. Kayak menulis huruf Latin tapi sembarangan. Nah, seperti itu. Sehingga kesannya ada kesan bulu-bulunya ya. Baik, satu lagi ini untuk apa, meja ya. Nah meja untuk bagian atas
Anda bisa langsung rendering itu ke bawah. Nah, begini. Ada yang terang, ada yang agak gelap. Tapi kalau gelap terangnya, ya, gelap terangnya sambil mengikuti kalau misalnya di atasnya itu ada benda atau sesuatu yang ada di atasnya, nah itu bisa ini kebetulan nggak ada benda, jadi ini terus ya dibikin gelap terang seperti itu. Sebenarnya karena ini bulat, nah berarti di sini mungkin lebih gelap terang, terus makin ya dibuat gradasi. Nah, terus ini posisi kayu ini ada di lebih dalam lagi. Nah berarti ini mungkin bisa juga mau seperti ini juga boleh ya. Untuk menunjukkan bahwa ini melengkung, ada kedalaman ya. Terus ini dibagi, misalnya ini, nah bagian yang melengkung seperti ini gelap nih, gelap. Yang atas kena cahaya, tapi ini enggak terlalu kena cahaya. Nah ini bagian ini melengkung, ini yang belakang mungkin lebih gelap lagi, mungkin gunakan warna yang lebih tuanya. Nah kemudian kalau misalnya masih mau lebih gelapin lagi biar lebih kelihatan ekstrim gelapnya, ditambahkan lagi dengan warna coklat yang lebih tua. Nah kemudian finishing touchnya, karena ini ada serat-serat kayunya, ya ikutin aja serat-serat kayu, tambahkan. Nah yang ini mungkin kesini aja. Nah seperti itu. Oke, ini untuk biar nggak melayang, jadi dia menapak di sesuatu di lantai. Nah seperti itu. Oke, ini sementara sampai batas ini. Jadi untuk membuat sofa kredensa, juga untuk membuat meja round table atau apa yang mungkin round table atau sesuatu. Nah sebetulnya masih bisa ditambahkan lagi bagian-bagian yang tertentu. Kalau misalnya nggak bisa, masih bisa ditambahkan warna putih ya, warna putih sedikit-sedikit. Nah kalau warna putih itu kok misalnya, karena ini sudah menggunakan ini, kadang-kadang warna putih tertentu sudah tidak nyata di sini, maka kita perlu dibantu diperkuat dengan cat poster ya, cat poster atau cat. Ini saya menggunakan tinta opaque white. Oh ini karena opaque white itu putihnya sangat pekat, sehingga kalau sudah menggunakan ini, biasanya dengan menggunakan marker atau cat air tetap nggak bisa tembus karena memang sangat pekat. Nah, ini ditaruh di bagian-bagian yang ada highlightnya ya, misalnya di sini sedikit-sedikit aja, kalau terlalu banyak juga berlebihan, lebay.
tidak semuanya, itu bagian-bagian tertentu saja. Ini kesan celing. Nah, kesan celingnya ini yang penting. Oke. Kalau karpet biasanya tidak menggunakan celing-celing, karena apa? Karpet kan bukan sesuatu yang mengkilap. Nah, biasanya untuk yang mengkilap bisa menggunakan itu. Baik, kira-kira itu ya yang bisa saya coba share dari ruangan ini. Baik, ini nanti saya kita mencoba untuk pada gambar sini kan ada yang pilihan menggunakan menggunakan blind ya, bisa menggunakan korden. Korden itu saja treatment untuk jendela macam-macam sekali, ada menggunakan korden, menggunakan curtain itu yang tipis sekali, ada yang vertical blind yang lurus-lurus, tegak lurus, horizontal blind ya, yang bergaris-garis, ada yang menggunakan textile yang bentuknya berlipat-lipat, ada yang menggunakan korden bersusun ya, ini terserah pilihan ya. Tapi ini hanya untuk sekedar membuat gambar untuk treatment jendela. Nah, ini jendelanya dulu kita treatment untuk gambar. Nah, kadang-kadang kita kesulitan menggambar jendela. Nah, jendela bisa menggunakan pensil warna abu atau warna biru, kebiru-biruan biasanya. Kenapa biru? Karena seringkali pantulan langit itu masih bisa terlihat dari jendela, sehingga kadang-kadang bisa menggunakan pantulan warna biru atau warna abu-abu karena untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu batas yang transparan di situ. Nah, menangkap batas transparannya itu dengan menggunakan warna abu-abu. Ini misalnya warna abu-abu ya. Ini sebetulnya tidak harus miring seperti ini. Kebetulan karena saya terbiasa miringnya dari kanan atas ke kiri ya, mungkin ada teman-teman yang kidal ke sini ya, tidak ada masalah ya. Ini hanya kebiasaan saja. Oke, misalnya bisa tambahkan sedikit warna biru. Tapi jangan menggunakan garis 2 seperti itu ya, garis 2 apa 3 kuat sekali ya, karena kalau untuk gambar teknik ya misalnya itu untuk menunjukkan bahwa itu jendela, tapi ketika sudah menggambar yang lebih realis bukan dengan simbol. Kalau itu simbol untuk kaca ada garis 2 atau 3 gitu. Tapi ini enggak, bukan ya. Nah, seperti ini untuk menunjukkan di sini. Nah, oke, di sini misalnya ada pantulan ini ke sini, tambahkan. Nah, kita belum ngomongin ini warnanya apa, tapi karena ini anggap aja ini agak transparan. Nah, warna birunya ini masukkan ke sini, tapi lebih tipis dari ini, dimasukkan aja. Terus di sini juga ada ini penguat dari kusennya itu sendiri ya, penguat kusen, gambarkan di sini. Tapi tipis sekali. Nah, kalau posisi kusennya itu sendiri kan berarti lebih
lebih kuat, lebih gelap. Nah, ini adalah gambar bayangan dari kusen itu sendiri, kusennya. Kayu yang ini jendela namanya kusen. Nah, kemudian yang di sini. Nah, sehingga seperti transparan. Oke, terus kemudian barulah warna ini. Ini misalnya warnanya apa? Warna agak orange misalnya. Ya udah, ini tambahkan kesan warna oranye. Oh, oranye anu ya, nyaru dengan ini ya, jangan oranye. Warna lain oranye atau warna kehijauan barangkali ya, kehijauan deh. Nah, kembali kalau misalnya tadi bagian-bagian yang tertentu yang kelihatan ini bisa ditambahkan di sini. Nah, biarkan ada bagian-bagian yang memang kena cahaya langsung dari jendela itu dimunculkan.